Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya Pendeta Vika Manuela Ferdinandus dalam program Night Call GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami semua. Kami bersyukur untuk penyertaan Roh Kudus-Mu bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami dan melakukan kehendak-Mu, ya Allah, di dalam kehidupan. Berfirmanlah, ya Tuhan, karena kami sedia mendengarnya. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini mengisahkan 7 orang anak dari kepala imam Yahudi yang bernama Skewa. Ketujuh anak Skewa ini adalah tukang sihir atau bisa dikatakan dukun yang tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus, tidak percaya dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika mereka mencoba menghardik roh jahat yang merasuki tubuh seseorang di Efesus dengan nama Yesus, maka roh jahat itu pun mempertanyakan kuasa yang mereka miliki, karena mereka tidak mengerti dan juga mengenal tentang kuasa Roh Kudus itu. Kuasa yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus memberitakan tentang Yesus Kristus di seluruh Asia Kecil dan juga termasuk di Efesus ketika itu. Bahkan dikisahkan Rasul Paulus banyak sekali memenangkan jiwa-jiwa. Banyak sekali orang yang percaya pada akhirnya dan mengikut Yesus Kristus.
Akan tetapi ketika ketujuh anak Imam Skewa ini mencoba untuk menghardik roh jahat yang merasuki seseorang tersebut, dan roh jahat itu pun mengenal Yesus, mengenal Rasul Paulus, tetapi tidak mengenal mereka. Akhirnya juga roh jahat itu memberontak. Lalu ketujuh anak Imam Skewa ini harus lari, pergi meninggalkan orang yang kerasukan ini. Sehingga banyak orang yang akhirnya percaya tentang Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus itu, yang adalah roh kebenaran bagi semua orang. Banyak akhirnya juga yang meninggalkan praktek-praktek perdukunan atau kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan Yesus. Mereka membakar kitab-kitab mereka yang bisa dikatakan harga kitab mereka itu cukup mahal, atau bahkan kalau dikumpulkan semuanya sangat mahal. Tetapi pada akhirnya inilah kuasa Tuhan yang bekerja, yang diperlihatkan oleh banyak orang, sehingga banyak juga yang merasakan bagaimana luar biasanya pekerjaan Roh Kudus itu dalam kehidupan orang-orang yang mau mengenal dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya melewati kehidupan kita, ada banyak kita berjumpa. Bahkan di Indonesia kita tercinta ini, tidak sedikit kita masih banyak menjumpai orang-orang yang percaya kepada kuasa kegelapan, kepada praktek perdukunan, pergi ke orang pintar dan sebagainya, untuk mempertanyakan atau meramal nasib dan masa depan. Atau tidak sedikit yang mau mengumpulkan uang secara instan, memperoleh harta kekayaan dengan tidak melakukan usaha dan tidak percaya Tuhan Yesus. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bagi kita semua bahwa ketika sebagai orang yang mau dituntun oleh roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus, kuasa Tuhanlah yang ada menaungi kehidupan kita semua. Jangan biarkan kuasa-kuasa lain melingkupi kehidupan kita atau mengganggu kehidupan kita, sehingga kuasa-kuasa yang lain itulah yang bukan daripada Tuhan yang lebih dominan dalam diri kita. Mari selalu memberikan tempat yang penuh dalam hati, pikiran, jiwa, dan raga kita untuk roh kebenaran, Roh Kudus itu, kuasa Tuhan Yesus itu berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga ada begitu banyak orang melihat teladan yang baik, melihat Yesus Kristus hadir dalam diri kita. Dan kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya menutup renungan pada saat ini dengan sebuah kisah di mana ada sebuah biara yang hampir bubar. Penghuninya hanya tinggal 6 orang yang sudah lanjut usia. Untuk menyelamatkan keadaan, pergilah pemimpin biara itu kepada seorang rabi yang bijak. "Rabi, tolonglah, berilah nasihat yang dapat menolong kami," kata kepala biara itu sambil terisak.
Sang rabi pun ikut meneteskan air mata. "Maaf, saya pun tidak tahu apa jalan keluarnya. Yang dapat saya katakan hanyalah salah seorang di antara Anda adalah Mesias." Setibanya kembali di biara, para biarawan lain menunggu pemimpin biara itu. Lalu mereka berkata, "Apa nasihat Rabi?" Sambil termenung, kepala biara menjawab, "Rabi pun tidak bisa menolong. Hanya satu hal dikatakan Rabi itu, tetapi aku tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata bahwa salah seorang di antara kita adalah Mesias atau Kristus." Pada hari-hari berikutnya, para biarawan itu memikirkan apa gerangan arti ucapan sang rabi. Apakah rabi itu bermaksud bahwa salah seorang di antara kita adalah penjelma Kristus? Yang betul saja. Tetapi seandainya betul, biarawan yang manakah itu? Karena mereka tidak mengetahui siapa yang merupakan Kristus, maka mereka mulai saling bersikap hati-hati dan penuh hormat terhadap satu sama lain. Bahkan lama-lama setiap biarawan mulai berpikir, jangan-jangan Kristus menjelma dalam diri saya. Karena itu mereka menjadi sangat hati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatan mereka. Suasana di biara itu langsung menjadi ramah, penuh respek, dan menyenangkan. Orang-orang yang singgah di biara itu melihat dan merasakan suasana yang indah itu. Mereka tertarik pada cara biarawan itu saling bersikap. Karena itu mereka jadi sering datang dan berbincang-bincang dengan para biarawan. Seorang pemuda menggabungkan diri ke dalam biara itu. Sebulan kemudian ada lagi beberapa pemuda yang bergabung. Sementara itu, setiap hari Minggu, semakin banyak orang dari kota-kota di sekitarnya yang ikut beribadah di biara tersebut. Orang-orang itu pun ikut saling memperlakukan diri sebagai Kristus. Hasilnya, biara yang semula hampir bubar, kini hidup lagi dengan baik. Demikian cerita seorang psikolog bernama Scott Peck dalam bukunya The Different Drum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetap hadirkan Kristus di dalam hati, pikiran, jiwa, dan roh. Dan selalu cerminkan karakter Kristus, sehingga banyak orang di sekeliling kita mengenal, percaya, dan mengikut Kristus dengan cara Tuhan Yesus nantinya yang mengubah mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu menguatkan kami semua melewati setiap kehidupan kami dengan selalu mengikut, percaya, dan mengandalkan Engkau. Bahkan Tuhan pakai kami sebagaimana Tuhan pakai Rasul Paulus, sehingga kami juga boleh memberitakan tentang Kristus, dan kuasa Tuhan ada pada kami, dan itu terpancar melalui kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Moratin Sila Siombing yang Tuhan percayakan untuk melayani di Jemaat Bukit Zaitun Duri, tepatnya di Pospelkes Kandis. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu telah melihat video yang sebelumnya, itu proses di mana kami beribadah di rumah-rumah jemaat, dan pada akhirnya ketika Tuhan berkenan kami untuk membangun gedung gereja, bulan lalu kami melakukan peletakan batu pertama. Lewat pertolongan Tuhan, lewat pemeliharaan Tuhan, akhirnya kami dimampukan untuk berproses pembangunan gedung gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penantian yang sangat panjang bagi Pospelkes Kandis untuk membangun gedung gereja. Biarlah penantian yang dirasakan oleh Jemaat Kandis bisa terwujud lewat pertolongan Tuhan dan Bapak Ibu. Kami mohon dukungan Bapak Ibu berupa doa dan materi agar proses pembangunan gedung gereja bisa berjalan baik, dan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu memotivasi kami untuk terus berjuang dan bersemangat dalam proses pembangunan gereja. Biarlah berkat yang Bapak Ibu berikan kepada kami, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam sehat, salam kasih dari kami, dari Riau, tepatnya di Kandis, buat Bapak Ibu yang dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati.